Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Kabah Harkam beserta jajarannya, mencintai polisi berarti harus mengkritik sekeras-kerasnya tapi mendukung sekuat-kuatnya agar tidak ada kesalahpahaman. Dalam kaitan itu saya berbagi dengan teman-teman, saya hanya menyampaikan yang ringan-ringan 3 hal saja. Pertama berkaitan dengan situasi ekonomi politik nasional dan yang kedua politik global. Yang ketiga menjelang Idul Fitri, Hari Raya dan libur nasional. Tidak mengajari ikan menyelam, pasti tugas-tugas kepolisian yang begitu padat kadang-kadang juga tidak memadai mengatasi semua masalah. Maka saya ingatkan saja, tekankan pada soal-soal yang berkaitan dengan peningkatan upaya preventif dan preemptif yang menjadi tugas-tugas kepolisian. Yang kedua, program-program diarahkan lebih pada pencegahan, satu lagi, dan kedekatan dengan masyarakat. Masalah yang ketiga, sekali lagi bukan maksud menasihati, mengingatkan saja, manusia bisa lengah. Tunjukkan penampilan polisi yang benar-benar humanis yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Jadi penampilan yang humanis ini akan banyak menolong keadaan. Itu yang pertama. Jika kita harus tampil yang humanis, maka saya harus ikut menyampaikan bela sungkawa atas kejadian korban petugas kepolisian melaksanakan tugas memberantas judi malah menjadi korban. Ikut bela sungkawa pada korban dan keluarganya. Pasti saya boleh mengimbau agar istri dan anak-anak korban yang bertugas lalu menjadi korban itu mendapat perhatian yang ekstra luar biasa gitu. Tapi untuk kedepannya Pak, sebagai pengantar saya tadi, apa enggak perlu diinvestigasi? Nah, sebelum saya mengatakan bahwa pelaku harus dihukum berat. Di antara pimpinan kepolisian dan TNI harus ada koordinasi agar tidak berkembang ke arah yang personal atau lembaga. Kita berharap ini penanganan bagi pelaku benar-benar transparan, tapi juga menghargai hak-hak asasi dan asas praduga tak bersalah dari yang bersangkutan. Kenapa begitu? Ke dalam saya menyarankan Pak, kepolisian ini harus melakukan investigasi tentang SOP ketika melaksanakan tugas, khususnya melaksanakan tugas memberantas judi yang namanya sabungan ayam. Salah satu yang paling berat dan berisiko di lapangan memberantas judi ada sabungan ayam. Itu bukan hanya di Lampung. Di Bali juga penuh risiko kalau menangani sabungan ayam. Ada polisi yang tusuk pakai tajinya ayam, ada itu. Saya ngomong begini maksudnya apa? Polisi pasti yang sudah profesi berusia tua punya SOP Pak. Perlu diinvestigasi, SOP ini sudah dilaksanakan nggak oleh petugas? Bukan maksud memojokkan petugas. SOP ini untuk ke depan. Tapi yang kemarin perlu diinvestigasi dulu. SOP sudah dilaksanakan nggak? Misal, beberapa waktu yang lalu pernah ada aparat Koramil terbunuh di lapangan. Itu ternyata operasi intel sebelum turun itu kedodoran Pak. Sama, ini apakah ada operasi intel nggak sebelum petugas-petugas itu turun?
cukup kondusif nggak dengan sekian petugas di lapangan, ada resiko nggak? Karena salah satu fungsi SOP yang saya tahu, mohon koreksi, tugas utama adalah penyelamatan petugas ketika turun di lapangan. Selamatkan petugas. Itu SOP yang saya pahami. Yang kedua, penyediaan personil itu dihitung dengan cermat kalau ada laporan intel. Terus yang ketiga, peralatan, Pak. Apakah 3 hal ini yang utama ini sesuai dengan SOP sudah dikerjakan dengan baik? Sebab kalau SOP tidak dilaksanakan, ini justru bisa jadi pemicu timbulnya kejadian gitu. Sekali lagi, ini untuk ke depan. Sekali lagi, saya ikut bela sungkawa atas korban. Dan kami akan terus berwacana agar pelaku itu diberikan hukuman yang setimpal, yang seadil-adilnya. Yang berikutnya, efisiensi anggaran. Saya ikut prihatin, Pak. Tugas